Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Permainan Digital Virtual Play Real Impact. Dengan saya Teguh Rausan Al-Faruqi dan teman saya Said Azhari. Langsung saja pada daftar isi. Judul yang pertama, apa yang ada di dalam game. Kedua, apa yang game ajarkan. 3. Apakah game membuat pemain menjadi jahat? 4. Digitalisasi militainment. 5. Permainan digital. Dan 6. Bisakah video game menyelamatkan dunia? Langsung saja kita masuk kepada isinya. 1. Apa yang ada di dalam game? Game telah lama menjadi komponen kunci dari budaya digital. Faktanya, budaya game dapat dianggap sebagai yang paling awal dari semua digital budaya. Saat ini, jutaan orang yang terhitung jumlahnya bermain game digital di seluruh dunia. Dan game yang paling populer memiliki jutaan pemain individu, sementara stereotip gamer tetaplah remaja laki-laki. Pada kenyataannya, usia rata-rata pemain video game pada dekade kedua abad ke-20 ini adalah berumur 32. Dan pada tahun 2013 ada lebih banyak pemain wanita dewasa daripada remaja laki-laki. Game digital hadir dalam beberapa rasa akhir-akhir ini. Di antaranya game komputer yang dimainkan di laptop, desktop, smartphone, dan lain-lain. Yang kedua ada video game konsol yang dimainkan di Xbox, PlayStation, dan Wii, serta berbagai perangkat genggam dengan banyak variasi. Dari yang harfiah satu tembakan Angry Bird ke game online besar yang tidak pernah berakhir seperti World of Warcraft. Dalam subgenre olahraga, strategi, arcade, petualangan, permainan peran, aksi, penembak, balap, dan sebagainya. Ada lusinan genre dan subgenre permainan, masing-masing dengan versi yang sangat berbeda. Setiap jenis permainan memiliki aturannya sendiri, lingkungannya sendiri, dan komunitas pemainnya sendiri. Dan di luar metode utama ini, kategori media yang dapat dimainkan kadang-kadang digunakan untuk melampaui definisi yang agak sempit tentang apa yang dimaksud dengan game. Yang kedua, apa yang game ajarkan? Setiap game yang dimainkan mengharuskan Anda untuk menavigasi antarmuka yang tidak dikenal dan mengungkap kausalitas di balik dunia game itu. Ini mungkin salah satu hal yang paling signifikan yang telah dilakukan game, terutama untuk digital native. Dan ini adalah sebagian besar dari apa yang memungkinkan mereka untuk menangani teknologi dan sistem baru dengan lebih mudah daripada imigran digital. Game mengajarkan tentang ras, kelas, dan gender, tentang perilaku yang pantas dan tidak pantas di seluruh ranah budaya. Ada bukti yang jelas bahwa banyak aktivitas mental dan fisik yang terjadi selama bermain game. Tetapi apa arti aktivitas itu masih kurang jelas. Beberapa peneliti bahkan menemukan bahwa permainan kekerasan yang paling difitnah adalah yang paling mendidik dalam beberapa hal kategori permainan edukatif, masuk akal, dan sebagai nama untuk permainan dengan tujuan pengajaran eksplisit tertentu. Tapi penting untuk diingat bahwa semua permainan mengajarkan sesuatu. Semua permainan adalah pendidikan untuk lebih baik dan lebih buruk. Selanjutnya, apakah game membuat pemain menjadi jahat? Sifat sangat mendalam dari banyak game digital telah mengintensifkan perdebatan ini. Video game telah datang lebih dari sekadar berbagi kesedihan, terutama kerana diduga mempromosikan kekerasan sosial. Di Inggris,
Kanada, dan Australia. Mereka menyebutnya kepanikan moral. Di Amerika Serikat tidak ada nama untuk mereka, tapi mereka muncul dalam jumlah besar di dalam game tersebut. Biasanya berupa suatu fenomena yang merusak moral bangsa, atau merusak generasi muda, ataupun menghancurkan peradaban. Sekarang budaya digital pada umumnya dan budaya game pada khususnya telah menjadi target utama kepanikan moral. Tetapi setelah selamat dari semua skenario akhir peradaban sebelumnya, kecil kemungkinan aspek budaya digital mewakili akhir dunia. Internet secara umum telah digambarkan oleh beberapa orang sebagai akhir peradaban, dan berbagai fenomena yang terkait dengan web seperti jaring sosial, SMS, atau lebih buruk, sexting juga. Tapi jelas video game yang telah menghasilkan serangan panik terbesar dan paling berkelanjutan di abad ke-21. Rockstar Game, pembuat game Grand Theft Auto yang sering dikritik karena dilaporkan mendorong dan bahkan mungkin membayar pengulas untuk meningkatkan kekerasan. Bagaimanapun, kita harus melewati kepanikan untuk mendapatkan sesuatu seperti analisis yang jelas tentang berbagai jenis, derajat, dan makna kekerasan dalam berbagai video game, baik online maupun offline, maupun di konsol. Serangan peneliti di Musarraf bahkan menemukan permainan kekerasan dalam beberapa hal yang paling mendidik. Beberapa cendekiawan telah mencatat bahwa kekerasan pemuda di Amerika Serikat dan di tempat lainnya telah menurun di era video game, menunjukkan setidaknya bahwa faktor penyeimbang lainnya telah membuat game membuat orang muda lebih kejam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Said Azhari. Yang selanjutnya, digitalisasi militainment. Militainment dapat didefinisikan sebagai penggambaran dan biasanya pengagungan militer dan peperangan dalam industri hiburan populer. Dalam beberapa tahun terakhir ini juga memerlukan peningkatan interkoneksi dan kerjasama antar militer itu sendiri dan perusahaan hiburan. Fenomena ini mendahului munculnya video game militer, game militainment ke tingkat yang baru. Sementara pada saat yang sama, video game digunakan oleh militer baik untuk tujuan perekrutan maupun pelatihan tempur yang sebenarnya. Fakta bahwa militer ES atau Amerika Serikat dan Australia antara lain telah benar-benar menciptakan video game komersial America's Army dan Arma masing-masing dengan bantuan dari industri game, dan pada gilirannya personel militer menjadi semakin terlibat secara mendalam sebagai konsultan dalam pembuatan video game pertempuran. Menunjukkan semakin dalam pembuatan game pelatihan dan simulator tempur untuk militer. Arma sebenarnya komersial. Jelas, budaya digital terutama dalam bentuk video game telah menjadi komponen penting dalam intensifikasi kompleks hiburan militer industri dan transformasi perang menjadi permainan. Kemudian, digitalisasi militainment. Lanjutan dari slide sebelumnya, realistis virtual dan permainan video perang sekarang digunakan untuk merawat veteran AS dan tentara yang masih tamtama yang menderita PTSD atau gangguan stres pasca trauma akibat perang. Fakta ini memiliki segudang implikasi yang menarik. Pertama, akan menjadi hal yang luar biasa jika perang permainan terbukti berguna untuk mengurangi dampak kengerian yang disaksikan dalam perang nyata. Luar biasa jika dapat membantu beberapa dari ribuan korban perang. Tetapi ini tampaknya dapat berhasil sampai taraf tertentu menunjukkan betapa dekatnya perang game dan perang nyata saat ini. Dan mungkin menyangkal asumsi mereka yang mengklaim bahwa dapat membedakan secara mutlak antara perang permainan dan perang nyata, saat perang nyata menjadi lebih seperti game dan perang game menjadi lebih realistis. Kebingungan ini memungkinkan akan semakin dalam dengan cara yang tidak terduga. Literatur tentang militainment telah berkembang menjadi cukup substansial, tetapi masih
banyak lagi yang bisa dilakukan. Perbandingan lintas budaya tentang dampak permainan militer di Jepang dan Amerika Serikat misalnya mungkin akan sangat mengungkap. Ini dua negara paling bertanggung jawab atas pasar video game, memiliki sejarah perang yang sangat berbeda belakangan ini. Kemudian permainan digital. Permainan digital. Beberapa game terlibat dalam stereotip bermasalah atau menunjukkan kekerasan ekstrim, bukanlah tuduhan bahwa gamers tentu rasis, seksis, atau kasar. Tetapi mengambil beberapa tindakan bahkan sekecil satu posting di situs game yang menolak penghinaan atau membuat permainan game yang lebih baik untuk semua gamers. Sebagian besar konten bermasalah dalam video game dan game digital lainnya mencerminkan masalah di masyarakat yang lebih luas. Itu tidak membuat mereka lolos, tetapi itu mengingatkan kita bahwa game ini tidak menciptakan hal-hal yang seperti kekerasan atau rasisme atau seksisme atau homofobia. Tetapi yang menjadi perhatian banyak kritikus adalah bahwa sementara media lama lainnya, televisi, film, dan musik misalnya telah membuat beberapa langkah untuk membatasi penyakit sosial ini. Beberapa bagian dari pemain digital tampaknya telah bergerak mundur dalam waktu, membuat representasi bermasalah ini lebih lazim. Dengan kata lain, video game tampaknya telah memunculkan kembali beberapa fitur terburuk dari media lama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dua penyebab parsial adalah keterbatasan atau kemampuan ekonomi dan teknologi. Maka tidak heran jika begitu banyak permainan digital, terutama yang dipasarkan untuk remaja laki-laki, penuh dengan fantasi seksual remaja laki-laki, yaitu gadis dan wanita muda yang cantik, menggairahkan, berpakaian minim, dan tampaknya memberikan contoh yang kaya untuk mengeksplorasi representasi sosial. Kemudian fokus pada produk industri game komersial yang jauh lebih dikenal masuk akal dalam memetakan dampak sosial yang lebih besar dari budaya digital. Tetapi kumpulan seni game non-komersial yang terus berkembang mengingatkan kita bahwa ada dimensi lain yang mungkin memiliki dimensi lebih besar dan lebih luas, dampak budaya yang lebih besar di masa depan. Next. Bisakah video game menyelamatkan dunia? Fokus pada produk industri game komersial yang jauh lebih dikenal masuk akal dalam memetakan dampak sosial yang lebih besar dari budaya digital. Tetapi kumpulan seni game komersial yang terus berkembang mengingatkan kita bahwa ada dimensi lain yang mungkin memiliki dimensi yang lebih besar dan lebih luas. Dampak budaya yang lebih besar di masa depan. Sebagian sebagai tanggapan terhadap orang-orang yang melihat video game sebagai tanda kiamat budaya atau militerisasi yang mendalam adalah orang yang menurut definisi game memerlukan keceriaan, emosi positif yang cenderung kita anggap sebagai kebalikan dari pekerjaan game untuk transformasi media positif. Jumlah bakat dan energi yang saat ini difokuskan pada penggunaan game untuk menangani masalah dunia nyata sangat mengesankan dan merupakan fenomena yang pasti patut didukung. Apapun ide seorang tentang solusi apa yang dibutuhkan, karena dunia game saat ini berada di antara mereka, ruang budaya yang paling meresap dan ada di planet ini. Mungkin sekian dari presentasi kami. Saya Said Azhari dan Teguh Rausan Al-Faruqi berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.